Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo Subianto beberapa hari sudah melaksanakan agenda sebagai Presiden Indonesia, namun yang menjadi perhatian publik karena kesan dari wakil presidennya Gibran Rakabuming seakan-akan mendahului, menunjukkan powernya lebih besar, lebih cepat bergerak dibanding Prabowo itu sendiri. Dan ini menjadi sorotan besar di kalangan netizen, dan mari kita dengarkan. Gibran tampaknya ingin segera membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar anak Jokowi. Gerakan cepatnya di hari pertama kerja jelas bukan langkah spontan. Ini lebih terlihat seperti sandiwara politik yang sudah disiapkan dengan matang. Dan tentu, ini bukan kebetulan. Tim media Gibran bergerak lebih cepat. Seakan-akan semua ini memang sudah direncanakan sejak lama. Lihat saja, para buzzer dan influencer yang dulu mendukung Jokowi kini beralih memoles citra Gibran. Ada apa di balik semua ini? Apakah Gibran sudah diproyeksikan untuk melampaui Prabowo? Atau ini adalah langkah awal untuk menjadikannya calon presiden di 2029? Semua sinyalnya jelas. Gibran sedang dipoles, bukan hanya untuk tampil lebih penting di mata publik, tapi juga lebih unggul dari Prabowo. Ingat, banyak menteri dan pejabat di kabinet adalah loyalis Jokowi. Mereka mungkin sengaja memberi jalan mulus bagi Gibran, menyiapkan karpet merah agar dia bisa segera merebut panggung utama. Kalau Gibran sudah menyalip Prabowo sejak hari pertama, apa yang akan terjadi di masa depan? Ini bukan soal kinerja, tapi soal pencitraan besar-besaran yang didukung oleh kekuatan media dan buzzer. Rakyat harus waspada. Jangan sampai terbuai lagi dengan ilusi seperti dulu saat kita terbuai dengan Jokowi. Semua ini tampak seperti drama politik yang rapi, disusun hanya untuk membesarkan nama Gibran dan menjadikannya lebih unggul dari Prabowo. Lalu, gorong-gorong mana lagi yang akan Gibran masuki? Seperti yang pernah dilakukan Jokowi. Hari pertama, Pupu Papa sudah menyalip Presiden Prabowo. Banyak pihak minta kita untuk menunggu 100 hari pemerintahan Prabowo, tapi saya melihat di hari pertama, Pupu Papa sudah menyalip Presiden Prabowo. Ini terlihat dari membandingkan dua kegiatan Presiden dan Pupu Papa. Presiden di hari pertama melantik wakil menteri, wakil menteri dan pejabat setingkat menteri, dan ditambah dengan berita bermain dengan kucing kesayangannya Bobby Kertanegara. Pupu Papa membuat acara yang spektakuler menurut media, yaitu menerima Perdana Menteri Korea, menerima Wakil Presiden Cina, dan mengunjungi terowongan MRT. Kedua berita ini sangat berbeda. Ini yang dilakukan Prabowo adalah berita biasa-biasa saja, sementara yang dilakukan oleh Pupu Papa itu menjadi berita internasional karena menerima pemimpin negara lain, dan pasti, dan saya lihat beritanya betul-betul itu jauh lebih tinggi bobotnya dibanding dengan berita Presiden sendiri. Nah, dugaan saya bahwa tim media, influencer, dan buzzer Jokowi yang selama ini digunakan, ini sudah berpindah ke Pupu Papa. Sangat terlihat dari orang yang memahami bagaimana tim media wakil presiden. Saya melihat kemarin inilah tim media yang paling canggih sekarang sejak adanya Republik Indonesia. Selalu tim media wakil presiden itu lebih rendah kualitasnya dibanding dengan tim media presiden. Nah, dan ini kelihatannya sudah berpindah semua. Artinya apa yang terjadi? Bahwa sekarang pencitraan yang dilakukan oleh Pupu Papa ini sudah dilakukan dan dilakukan secara sistematis. Saya punya keyakinan bahwa konsultan politik, konsultan pencitraan Jokowi sudah ada di sekitar Pupu Papa. Oligarki yang membiayai pencitraan Jokowi selama ini kelihatannya juga sudah berpindah dan sudah berpindah untuk membantu Pupu Papa. Menteri-menteri, pejabat-pejabat yang ada di kabinet Prabowo sekarang sepertinya juga sudah menyiapkan karpet merah untuk digunakan oleh Pupu Papa meningkatkan citra mereka. Nah, yang perlu kita awasi, bukan mati, saya punya keyakinan bahwa mungkin beberapa waktu ke depan akan muncul survei tentang kepuasan kerja Pupu Papa. Itu sepertinya sedang disiapkan. Jadi, nah, ini semua terjadi menurut saya ini masih kendali dari sutradara yang sedang istirahat di Solo, Pak Jokowi. Jadi, nah, saya ingin mengatakan Pak Prabowo, Bapak sudah kalah selangkah dari Pupu Papa.
Terima kasih. Saya memberikan komitmen bahwa negara kami akan melanjutkan kerjasama dengan negara Anda. Boleh nggak kalimat seperti itu diucapkan oleh seorang wapres tanpa persetujuan dari presiden? Atau presiden nggak ngasih tahu gitu, nggak nyuruh gitu? Boleh nggak? Itu tupoksi wapres bukan? Ya? Ada yang bisa kasih komentar nggak? Atau itu ucapan basa-basi ya? Bagaimana itu? Konsekuensi terhadap negara apa ya? Atau nggak ada konsekuensi? Itu kan berdampak luas ya. Jadi kemudian perwakilan dari negara itu, misalnya dari negara itu yang dengar itu pun misalnya setingkat wapres gitu, wapres Tiongkok misalnya, terus dia pulang, terus dia kan melakukan persiapan segala macam. Nah, di lain pihak misalnya Presiden Indonesia punya strategi yang berbeda misalnya, polos kebijakan yang berbeda, tapi wapresnya sudah mengucapkan kata-kata komitmen. Itu kan bahaya gitu ya. Bagaimana nih? Ahli tata negara bisa kasih komentar nggak ya? Siapa ahli tata negara di negeri ini? Refli Harun? Atau siapalah itu ya? Ini kita mau denger gitu. Nah, netizen ada komentar? Kali ini kita mau bicara tentang gerak-gerik Gibran Rakabuming Raka setelah menjadi wakil presiden. Terlihat Gibran sangat aktif berpolitik atau melakukan kegiatan-kegiatannya pada hari kedua setelah menjabat sebagai wakil presiden. Ada agenda-agenda yang saya perhatikan dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka. Terlepas itu sudah mendengar koordinasi dengan presiden atau tidak koordinasi, saya belum mendapat informasi. Tetapi saya melihat bahwa Gibran Rakabuming Raka melakukan pertemuan dengan beberapa perwakilan negara asing dan juga melakukan kunjungan ke MRT. Saya melihat menyoroti tentang pertemuan beliau dengan beberapa perwakilan negara asing. Meskipun itu bukan kepala negara, tapi itu adalah perwakilan negara karena ada yang wakil presiden, ada yang wakil perdana menteri, dan lain-lain. Bagi saya, ini adalah sebuah langkah yang cukup ofensif dari Gibran Rakabuming Raka. Apalagi kalau pertemuan-pertemuan tersebut tidak dilaporkan, tidak disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka kepada Presiden Prabowo Subianto. Artinya ini adalah sebuah langkah politik yang blunder dan bisa menjadi jarak atau membuat suasana tidak kondusif di pemerintahan Pak Prabowo Subianto dan akan terjadi matahari kembar. Kita pernah punya sejarah bagaimana Pak SBY dulu dengan Pak Yusuf Kala sampai terjadi keriuhan-keriuhan dan muncullah istilah matahari kembar. Demikian juga ketika Pak Yusuf Kala menjadi wakilnya Pak Jokowi di periode pertama, terlihat bahwa ada matahari kembar karena terlalu aktifnya wakil presiden untuk melakukan manuver-manuver dalam politik maupun dalam pemerintahan. Nah, ini Gibran saya perhatikan pada hari kedua telah melakukan manuver, yaitu melakukan pertemuan-pertemuan dengan beberapa perwakilan negara asing. Karena ketika melakukan pertemuan dengan negara asing itu, artinya kan dunia akan melihat, dunia akan menyorot. Hanya sekarang apa yang disampaikan oleh Gibran kepada mereka kita tidak tahu. Saya tidak mengerti apa yang sebetulnya agenda pertemuan tersebut dan apa yang dibicarakan di sana. Bahkan saya sampai sempat menduga-duga, ini duga-dugaan, ini jalan deh. Memang ini channel adalah channel usil. Ini jangan-jangan para wakil-wakil negara asing ini mau menagih utang nih. Karena kita melihat bagaimana Pak Jokowi selama masa pemerintahannya banyak sekali menumpuk utang di negara ini dan mungkin banyak sekali membuat janji-janji dengan perwakilan negara asing dalam bentuk investasi yang sekarang mereka sangat takut, khawatir apakah itu akan berjalan atau tidak karena pergantian pemerintahan ini, apalagi terkait IKN. Kita tahu bahwa Pak Prabowo Subianto tidak menyebut sama sekali ibu kota negara di dalam pidato perdananya. Tidak menyebut sama sekali. Bahkan sampai hari ini Pak Prabowo belum bicara tentang IKN. Artinya apa? Pihak-pihak yang mungkin sudah terlanjur masuk tangannya ke IKN khawatir sekarang tentang nasib IKN. Dan mungkin itulah yang sedang dibahas dengan Gibran supaya disampaikan ke Presiden Prabowo. Tapi ini hanya sebuah keusilan saya menduga-duga. Saya tidak tahu apakah itu agendanya atau tidak. Tetapi bagi saya poinnya adalah aktivitas Gibran yang terlalu aktif sangat mungkin nanti untuk membuat jarak dengan Pak Presiden. Dan mungkin saja Gibran sedang berambisi ke 2029 dengan mencoba membangun citra dirinya, rajin bekerja belusukan kayak bapaknya dulu, akhirnya pencitraan semua meskipun pencitraan palsu. Dan mungkin Gibran sedang melakukan itu ke depan.
Maka di hari kedua saja, bahkan ketika menteri-menteri di kabinet ini masih ada yang tidak tahu harus berkantor di mana, Gibran sudah turun belusukan ke bawah. Saya tidak memahami apa sebetulnya tujuan agenda dia turun ke lapangan mengunjungi MRT. Saya tidak begitu meresapi apa kepentingannya, apa urgensinya. Selain dari urgensi untuk pencitraan bahwa seolah-olah Gibran melangkah di depan untuk bekerja demi bangsa. Wow, kalau semua ini dikemas hanya untuk pencitraan, saya pikir Gibran salah. Itu akan menjerumuskan saudara Gibran nanti ke dalam situasi yang tidak nyaman dan tidak kondusif di pemerintahan ini. Tapi memang ya kalau Gibran mau meniru cara Jokowi dulu, ya mungkin saja. Tapi semua itu akan menjadi sebuah kepalsuan dan tentu akan mengakhiri karir politik Gibran. Kita akan lihat ke depan ini apakah memang semua ini didesain khusus oleh Gibran dan konsultan politiknya untuk mengangkat citra dirinya dalam kontestasi politik ke depan di 2029. Karena memang keluarga ini punya latar belakang ambisius dalam jabatan. Dari Jokowi ke anak-anaknya semua. Kelihatan ambisinya di dalam jabatan kekuasaan itu sangat luar biasa. Maka sangat mungkin semua itu dilakukan oleh Gibran untuk pencitraan dirinya. Kita tunggu saja apakah nanti akan menjadi matahari kembar yang kemudian matahari utama memadamkan matahari kembar itu. Kita tunggu waktu permainannya nanti. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan. Prediksi gue, Gibran akan selalu disorot oleh kamera, oleh media. Dikarenakan apa? Dia dicalonkan menjadi capres di tahun 2029. Beda dengan Ma'ruf Amin yang jarang banget terekspos kan. Ya, gue sih berharap Pak Prabowo sehat-sehat, jangan pernah tumbang ya Pak. Jangan sakit-sakit, panjang umur, supaya ya itulah, Bapak tahu lah. Supaya tidak digantikan oleh Gibran. Semoga sehat-sehat selalu ya Pak ya. Semoga Pak Prabowo di tahun 2029 pun tetap sehat. Kalau mau nyalon lagi Pak. Semangat Pak. Ya, memang pertemuan Gibran dengan beberapa petinggi negara dari negara lain mengindikasikan bahwa Gibran ini memang lebih sigap, lebih tanggap, lebih cepat merespon isu-isu internasional, dan ini juga merupakan satu sinyal yang dibaca oleh para netizen bahwa pencitraan yang dibangun selama ini oleh bapaknya Presiden Jokowi selama 10 tahun, dan itu mungkin akan dikeluarkan, bahkan akan lebih menonjol pada Gibran sisi pencitraan itu sendiri. Dan kalau pandangan netizen ini benar, tentu ini akan menjadi kurang bagus, akan menjadi tidak sehat dalam perjalanan pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo ke depannya. Lagi-lagi netizen memang cermat dan cerdas membaca. Dan kita pandang jangan sebagai bentuk kebencian kepada Gibran maupun keluarga Pak Jokowi, tapi yang mereka kritisi ini para netizen adalah kebijakan-kebijakan muak dengan politik-politik pencitraan oleh seorang pemimpin. Karena yang dibutuhkan masyarakat adalah kerja nyata, keadilan sosial, keadilan hukum, dan kesejahteraan. Pencitraan seperti itu seharusnya sudah tidak dilakukan lagi, karena itu bukan bentuk edukasi, bahkan pembodohan kepada rakyat itu sendiri. Dan Gibran sebagai wakil presiden jangan sampai juga timbul kesan bahwa akan melampaui kemampuan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Dan inilah netizen mengapa memberikan sebuah masukan, kritikan, pandangan di awal pemerintahan Prabowo Subianto. Ini tidak lain adalah sebentuk perhatian, kepedulian kepada Prabowo untuk 5 tahun ke depan. Itulah netizen. Sekian, terima kasih.